Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali lagi untuk melanjuti ngebuat karakter hantu ini ya, musuh ini bergerak gitu teman-teman. Oke, jadi beberapa mungkin akan bertanya kenapa kita punya variabel to direction gitu ya, maksudnya ya. Kenapa gitu? Nah, kenapa kita hanya tidak menggunakan satu aja gitu? Nah, jadi direction variable itu yang pertama itu akan menginfluence ya, akan mempengaruhi gerakan dari hantunya tersebut gitu. Jadi mengganti koordinat itu hanya akan terjadi jika, berdasarkan value direction variable, oke? Ya. Nah, jadi kita akan membuat direction kedua gitu untuk menentukan gitu ya, keeping track ya jatuhnya dari hantu tersebut gitu directionnya, oke? Sip. Nah, jadi kalau apa tuh namanya, kalau kita membuat karakternya ini Pac-Man itu ke kanan, bagian kanan, hantunya itu dia akan mengikuti ke kanan gitu ya. Dia akan pokoknya dia akan em, coba untuk mencari cara paling cepat untuk mendapatkan Pac-Man gitu teman-teman. Oke. Jadi sekarang saya akan ke if then ya kayak gini teman-teman. Oke, lalu ke operator cari yang sama dengan. Oke. Nah, jadi nanti kita akan masukin di sini ya. Kita setel itu direction. Oke. Nah, kita setel stay. Lalu oke deh. Sip. Lalu saya akan ingin membuat random number ya dari 1 sampai 4 gitu ya. Oke. Nah, jadi random kita bikin variabel baru for this sprite only, kita setel namanya random number. Oke. Nanti dia akan mengsetel arah mana em, ininya hantunya akan bergerak gitu ya namanya ya. Oke. Lalu kita ke operators nih setelah kita tambahin set ya. Lalu kita setel pick random dari 1 sampai 4. Oke. Jadi set random number to pick random 1 sampai 4. Lalu setelah itu saya akan ke kontrol, teman-teman cari di sini yang namanya if then. Oke. Kita duplicate kayak gini. Kita duplicate lagi teman-teman. Oke, lalu saya akan tambah di bawah sini. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan pergi ke operator kembali teman-teman. Taruh lagi di sini sama dengan ya ke variables, tambahin di sini random number misalkan sama dengan 1. Oke. Maka directionnya itu kita setel up ya teman-teman ya. Jadi kita tambahin direction to up kayak gini teman-teman. Oke. Sip. Nah, nanti kita tinggal mohon maaf saya duplicate aja ini ya teman-teman ya. Kayak begini. Oke. Sip. Oke, nah kalau misalkan yang pertama itu random numbernya 1, kita setel bawahnya itu 2 dan kita setel set directionnya itu down teman-teman. Gini ya teman-teman ya. Oke. Lalu yang ketiga itu left, yang keempat terakhir itu right teman-teman. Oke. Lalu kita tinggal snap aja ini scriptnya itu nanti di sini teman-teman ya, di bawah ini. Oke, ini cukup panjang teman-teman tapi nggak apa-apa ya, memang agak complicated ya. Jadi saya tambahin di sini teman-teman, my blocks, tambahin di sini pick random direction. Kayak gini teman-teman. Oke. Nah, lalu kita tambahin di bawah sini. Nah, sip. Nah, nanti my blocks ini tugasnya itu untuk mempermudah ya teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah kita membuat apa tuh, menentukan variabel, menjalankan script, kita tambahin di sini pick random direction. Oke. Sip. Nah, nanti kalau alasan kita membuat pick random direction ini ya, jadi misalkan eh, si hantu ini pengen ke arah Pac-Man, posisinya di sini. Mana jalur yang paling gampang, teman-teman? Ya, ke atas kan ya, ke atas, kanan, kiri, bawah, kiri, kanan gitu ya, teman-teman ya. Nah, tugasnya itu dia akan untuk menentukan, teman-teman. Sekali lagi saya kasih tahu, dia untuk menentukan mana posisi kira-kira ya yang paling mempermudah hantunya itu untuk mencapai Pac-Man gitu, teman-teman. Oke, jadi saya tambahin di sini klik ya, kita tambahin, oke, duplicate di bawah sini ya. Oke, kayak gini. Nah, sip. Dan kita hilangin satu ini ya. Oke. Nah, di terakhir ini ya, yang ini kita
hilangin dulu direction kayak gini teman-teman. Cari variabel, tambahin desired direction. Oke, duplicate. Maaf, sorry. Tambah lagi desired direction dan desired direction. Oke. Jadi ini hasilnya teman-teman ya. Oke deh. Nah, di sini juga set directionnya itu kita setel jadi set desired direction kayak gini. Lalu terakhir di sini, sip. Oke. Jadi apa saya mau tujuan untuk membuat saya ini ya, ada direction dan ada desired direction. Jadi teman-teman untuk notice aja beda ya direction dan desired direction ya teman-teman. Desired direction itu adalah variabel di mana menentukan si hantu ini mana posisi paling bagus gitu ya untuk mencapai Pac-Man. Sementara direction itu udah saklek gitu jatuhnya, udah pas arah dari hantunya tersebut. Oke. Nah, ini kan ada kita setel ya ini misalkan ini nih. Oke. Si hantunya ini bergerak dari sini nih ke arah Pac-Man. Oke. Nah, mana yang pengen apa jalur yang paling gampang ya teman-teman untuk mencapai Pac-Man. Oke. Nah, sip. Nah, yang teman-teman pasti tahu kan, dia akan pergi ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kiri dan ke atas lagi gitu teman-teman ya. Nah, gitu. Sip. Oke. Nah, lalu ya nanti kita bikin ya karakternya seperti yang tadi saya bilang kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, lalu di akhir scriptnya itu kita setelah desired direction kita ingin membuat semacam coin toss, semacam 50-50 gitu teman-teman. Kita ke control cari if then kayak gini teman-teman. Nah, oke. Lalu di operator cari and kayak gini. Oke. Nah, nanti kita tambahin ya teman-teman ya. Nah, tambahin not kayak gini teman-teman ya. Nah, nanti dia akan mencari desired directionnya ke Pac-Man teman-teman. Oke. Lalu tambahin sama dengan. Oke. Nah, lalu juga ada desired direction kayak gini teman-teman. Oke, stay. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengimplementasikan 50-50 gitu ya dengan angka gitu teman-teman. Jadi kita harus membuat angka antara 1 dan 2 teman-teman ya. Oke. Jadi pick random 1 sampai 2. Gini teman-teman. Oke. Nah, jadi anggap aja satunya itu kepala koin ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia Garuda dan duanya itu nominalnya gitu teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan nanti dia akan pilih antara 1 sampai 2 gitu ya teman-teman. Dia akan memilih random untuk mencapai direction dari Pac-Man tersebut gitu. Ini akan kita jadi di sini ini logika dari karakternya ini ya teman-teman ya, hantunya ini gitu loh. Oke. Nah, jadi gini nih caranya kita akan membuatnya teman-teman. Jadi saya abis ini akan nambahin sama dengan kayak gini teman-teman ya. Sama dengan 50 lalu tambahin pick random 1 sampai 2. Gini lalu setel sama dengan 2. Sama dengan 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kan jadi random number ya jatuhnya. Ini jadinya semacam kalau sebutannya kalau coding tuh boolean, true or false gitu teman-teman ya. Antara 1 2 sama dengan 1 gitu teman-teman. Oke. Lalu saya akan set gini di sini ya, set direction kayak gini. Oke, lalu setel jadi to desired direction. Lalu saya akan tambahin nge-snap ya di bawah sini ya, di bawah kostum kayak gini, oke. Oke, nah lalu kita kan kostum itu kita kan hantu ini punya banyak kostum ya teman-teman ya. Nah ya, jadi kita akan membuat variabel khusus untuk sprite ini teman-teman yang akan menggunakan kostum. Kita bikin namanya ini variable for this sprite only. Kita setel namanya kostum, kostum ID. Oke. Nah, kostum ID ini untuk apa? Dia untuk mengubah kostum defaultnya dia gitu ya. Soalnya nanti kan ada posisi di mana hantunya ini dia akan berubah skinnya, berubah kostumnya teman-teman ya. Nah, kita ke variable lagi, kita set change costume ya tuh kostum ID kayak gini teman-teman. Lalu setel kostum. Nah, ini ada kostum number ya teman-teman ya. Oke. Oke, sip. Nah, jadi udah kayak gini aja dulu teman-teman. Oke.
Jadi ini teman-teman udah lihat di bawah ini ada switch custom to Inky ya teman-teman ya. Nah, jadi defaultnya itu pada dasarnya Inky. Kita setel custom ID kayak gini teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu nanti kan kita akan nambahin hantunya itu ada sekitar 4 ya teman-teman ya. Oke, nah ini kostum awalnya itu merah. Gimana caranya kita tahu? Gimana cara kita bisa tahu kostum defaultnya itu merah gitu teman-teman ya. Oke, nanti jadi ini tujuannya itu tadi kostum ID itu untuk menentukan gitu teman-teman. Ya, untuk mengetahui ini kostum awalnya dia gitu teman-teman ya. Nah, sip. Oke. Jadi untuk sampai sini mari kita bikin karakternya itu udah karakter hantunya ini punya target ya teman-teman ya. Saya akan tambahin script baru ya. Oke. Ini kita tambahin when bendera is click ya. Nah, lalu saya akan setel target untuk hantunya ya. Kita ke variabel, nah tambahin set ya gini ya. Set target X. Oke, lalu di bawahnya set target Y. Oke. Nah, oke deh. Nah, nanti variabel ini nanti dia untuk menentukan di mana dia akan pergi gitu teman-teman ya. Nah, sementara hantunya ini nanti dia akan pergi keluar dari kandang gitu teman-teman. Nah, jadi value dari target X dan Y ini kita X-nya itu kita 0 tapi Y-nya kita setel 48. Oke, misalkan ya. Nah, itu posisi di mana cherry-nya ada gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harus menunggu sampai koordinatnya ini ketemu, lalu saya akan pergi ke control, lalu saya cari di sini wait until. Oke, dan kita akan nempelin di sini n ya, ada lagi sama dengan lalu kita setel di sini x position itu sama dengan 0 dan y position itu sama dengan kita setel 48. Kayak sebelumnya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti hantunya itu dia akan keluar dari kandangnya ini teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan pergi ke variabel sini nanti. Oke, ke variabel tambahin set ya kayak gini. Dan change itu kita setel target X dan target Y teman-teman. Oke. Jadi ini akan menjadi posisi di mana Pacman itu mulai teman-teman. Nah, Y-nya itu min 80, X-nya 0, oke. Oke deh sip. Nah, lalu oke sampai sini kita udah apa ya? Udah punya banyak kemajuan ya teman-teman ya. Sampai sini sebenarnya udah bisa nih. Oke, dan sip. Oke, dah. Ya, oke sampai sini aja untuk materi movement ini ya teman-teman ya. Oke. Kita sampai bertemu di materi selanjutnya teman-teman. Bye bye.